Punya sedikit. Tolong dibacakan isu, gagasan isu, dan tahapan kegiatan serta selanjutnya, ya. Waktunya sedikit. Siap, Pak. Silakan, waktu dan kesempatan disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Winarti, unit kerja saya di SDN 12 Banawa. Langsung saja, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Saya share screen dulu, Bu, Pak. Baik, rancangan aktualisasi. Isu yang saya angkat adalah rendahnya minat baca siswa kelas 2 pada SDN 12 Banawa. Kemudian gagasan pemecahan isunya meningkatkan minat baca siswa kelas 2 melalui pojok baca pada SDN 12 Banawa. Rancangan kegiatan aktualisasi, di mana pada rancangan ini saya memiliki 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan pimpinan sebagai mentor. Kegiatan yang kedua, membuat pojok baca di dalam kelas. Kegiatan yang ketiga yaitu mewarnai slogan membaca. Kegiatan yang kelima yaitu menit literasi. Keempat, menit literasi. Kemudian kegiatan yang kelima ada pelaporan hasil kegiatan. Pada kegiatan yang pertama, yaitu berkonsultasi pada pimpinan sebagai mentor, keterkaitan dengan nilai agenda 3, yaitu manajemen PNS dan WOG. Kemudian, pada tahapan kegiatan berkaitan dengan agenda 2, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kegiatan 1, saya berkonsultasi pada pimpinan sebagai mentor. Tahap kegiatannya, yang pertama, membuat rencana pertemuan dengan mentor, kemudian outputnya terlaksananya pertemuan dengan mentor, nilainya ada akuntabilitas, yaitu kejelasan target dan transparan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pelaksanaan konsultasi, outputnya persetujuan mentor, dan keterkaitan nilainya ada akuntabilitas, yaitu transparan, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, kemudian etika publik, jujur, terbuka, sopan, transparansi, dan bersikap hormat. Pada tahap kegiatan ketiga, yaitu menulis hasil konsultasi dengan mentor. Outputnya memperoleh catatan hasil konsultasi dengan mentor. Nilai agenda 2-nya yaitu etika publik, terbuka, dan bersikap hormat. Selanjutnya adalah kegiatan kedua, membuat pojok baca di dalam kelas. Tahap berkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen PNS dan pelayanan publik. Tahap kegiatan yang pertama adalah menyediakan bahan untuk pojok baca, kemudian outputnya tersedianya bahan yang diperlukan untuk pojok baca, keterkaitan nilainya adalah akuntabilitas, dalam hal ini adalah kejelasan target dan transparan. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu memberi hiasan pada pojok baca, outputnya terdapat hiasan pada pojok baca, kemudian nilai agenda 2-nya yaitu komitmen mutu, di mana kita berinovasi efektif dan efisien. Selanjutnya tahap kegiatan yang ketiga yaitu membuat tata tertib dalam membaca. Outputnya siswa disiplin dan mematuhi aturan yang terdapat pada pojok baca. Nilainya akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan partisipatif, serta anti korupsi, peduli, dan disiplin.
Kegiatan yang ketiga yaitu mewarnai slogan membaca berkaitan dengan agenda 3 manajemen PNS dan pelayanan publik. Tahap kegiatannya ada 3. Yang pertama, menyediakan slogan membaca yang akan diwarnai. Outputnya tersedianya slogan membaca yang akan diwarnai. Kemudian keterkaitan nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target. Kemudian komitmen mutu, efektif, dan efisien. Pada tahap kedua yaitu mewarnai slogan membaca bersama-sama. Outputnya, slogan membaca telah diwarnai. Dan keterkaitan nilainya ada nasionalisme, yaitu persatuan dan keadilan sosial. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu menempelkan slogan membaca pada pojok baca. Outputnya, slogan membaca tertempel di pojok baca, nilainya adalah akuntabilitas partisipatif. Kegiatan yang keempat adalah menit literasi atau membaca. Tahap kegiatannya, di sini ada 4 tahap kegiatan. Yang pertama, menyediakan buku bacaan untuk siswa, outputnya tersedianya buku bacaan untuk siswa, keterkaitan nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target. Kemudian tahap kegiatan yang kedua yaitu siswa mulai membaca dengan tertib. Outputnya terlaksana kegiatan membaca, nilainya adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan partisipatif. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu membuat lembar angket atau meminta bantuan teman sejawat. Kemudian outputnya tersedia angket dan teman sejawat bersedia untuk membantu. Nilainya adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan kejelasan target. Tahap kegiatan yang keempat yaitu mengisi lembar angket bersama teman sejawat. Outputnya terisinya lembar angket yang dibantu oleh teman sejawat. Dan nilai keterkaitan nilainya ada akuntabilitas, tanggung jawab kejelasan target. Kemudian etika publiknya ada terbuka dan sopan. Terus komitmen mutu, indikatornya ada efektif dan efisien. Kegiatan yang kelima yaitu pelaporan hasil kegiatan. Tahap kegiatannya ada 3. Yang pertama, mempersiapkan hasil kegiatan, outputnya hasil kegiatan, terus keterkaitan nilainya adalah jujur dan transparan. Kemudian tahap kegiatan yang kedua yaitu menyusun laporan, outputnya adalah laporan. Keterkaitan nilainya adalah akuntabilitas, tanggung jawab, dan jujur. Kemudian tahap kegiatan yang ketiga yaitu menyampaikan laporan. Outputnya, pemimpin menerima laporan dan keterkaitan nilainya ada nasionalisme yaitu ketuhanan, etika publik yaitu kesopanan dan bersikap hormat. Sekian yang dapat saya presentasikan. Ya, baik, terima kasih Bu Wiwi, ini Putu Wiwi ya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Mentor, dengan hormat saya sebutkan Pak Ikhlas SAG, untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Ibu Niputu Wiwi. Waktu dan kesempatan disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ikhlas SAG, Kepala SDN 12 Benawa, selaku mentor dari Ibu Niputu Wiwi Winarti SPD, melihat apa yang peserta pelatihan dasar CPNS Saudari Niputu Wiwi Winarti SPD telah membuat rancangan aktualisasi substansi mata pelatihan dasar CPNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan. Saya sangat mengapresiasi rancangan ini. Kenapa? Pertama, saya melihat bahwa apa yang telah dirancang oleh peserta ini telah banyak dibuat sebelumnya di tempat lain atau dalam hal ini di sekolah-sekolah lain. Oleh karenanya, saya berpikir
bahwa Ibu Niputu Wiwik ini nanti akan tidak kesulitan untuk melakukan hal ini, dalam artian agak sedikit mudah karena sudah bisa melihat hal yang sama pada tempat yang lain untuk dijadikan sebagai referensi. Sehingga di sini saya selaku mentor sangat mensupport apa yang dilakukan, tinggal memang kita harus membutuhkan kreativitas dari seorang guru, dalam hal ini Bu Niputu Wiwik, untuk bisa melakukan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan kalau bisa akan melakukan kegiatan ini melebihi apa yang dirancang sebelumnya. Artinya kalau misalnya di tempat lain rancangan yang cuma seperti ini, tapi di tempat nanti akan dilakukan oleh Niputu Wiwik ini akan lebih dari tempat yang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian selaku pimpinan saya sangat mendukung sekaligus mensupport rancangan ini, karena nantinya saya berpikir bahwa outputnya nanti akan memberikan dampak yang sangat baik kepada sekolah kami, karena jujur saja Ibu penguji dan moderator, bahwa hal ini sebetulnya dari dulu sudah ada di benak kami, namun baru kali ini ada salah satu guru yang mau memulai hal ini. Oleh karenanya rancangan yang telah ditetapkan ini insya Allah akan terlaksana dengan baik, dan tentunya saya selaku mentor akan juga memberikan arahan baik kepada peserta maupun kepada teman-teman sejawat lainnya di sekolah untuk bisa berpartisipasi bersama-sama untuk menyukseskan daripada rancangan yang telah dibuat oleh Niputu Wiwik. Sebagai statement, closing statement, saya ingin sampaikan pertama terima kasih kepada Ibu penguji yang telah memberikan arahan selama ini kepada peserta kami dan kepada seluruh panitia, dan utamanya kepada Coach Pak Said. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu penguji Bu Haja Irmawati untuk memberikan masukan arahan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Niputu Wiwik dan diperkuat oleh mentornya. Waktu dan kesempatan disilahkan Ibu Haja. Ya, terima kasih Pak Said sebagai host pada hari ini, pada hari seminar ini. Terima kasih pula kepada Pak Ikhlas sebagai mentor yang sudah hadir memberikan dukungan terhadap Ibu Niputu dalam rancangan aktualisasinya ini untuk diaktualisasikan 1 bulan ke depannya. Terima kasih atas dukungannya. Saya langsung saja ke Ibu Niputu ya. Ibu Niputu Ya, tadi Bu. sudah banyak dukungan dari Pak mentornya, bagaimana untuk menerapkan nanti isu yang diangkat ini, bagaimana yang telah disampaikan oleh mentornya tadi. Saya langsung saja ke Ibu Niputu ya. Ibu Niputu, saya langsung dengar Bu. langsung dari Ibu Niputu. Kenapa sampai mengambil isu ini untuk diterapkan di sekolahnya, dan apakah memang selama ini sudah Ibu Niputu sudah berapa lama jadi CPNS di sekolah itu? Sekitar sebelum kegiatan Lasar itu Bu, sekitar 2 bulan. 2 bulan ya, berarti masih perlu ini ya di sekolah. Jadi iya seperti itu. Bagaimana dalam 2 bulan itu Ibu Niputu melihat siswanya di sana dengan nilai bacanya kurang sambil mengambil isu yang diangkat ini. Ya, coba Bu. Ibu Niputu ya. Begini Bu, kan selama saya menjadi CPNS di SDN 12 Manawa, pada saat masuk mengajar itu kita dalam proses pembelajaran biasanya memberikan menit literasi.
kepada siswa. Nah, pada saat saya meminta siswa untuk membaca buku, kadang-kadang siswa itu antusiasnya itu masih kurang, Bu. Antusiasnya untuk membaca itu masih kurang. Dan buku-buku yang dapat buku-buku yang dapat membangun minat siswa itu masih kurang, Bu, di mana pada saat pembelajaran kita belajarnya masih seperti biasa, Bu, masih diberikan buku lalu siswa ini diminta untuk membaca. Nah, sekarang karena antusiasnya siswa ini kurang sehingga saya meminta saya berinisiatif untuk membuat suasana pembelajaran yang baru, di mana dengan pojok baca ini saya mengharapkan anak-anak itu lebih antusias dalam membaca, Bu. Ya, tapi di sekolahnya buku perpustakaannya lumayan banyak ya? Atau di perpustakaan sekolahnya bagaimana dengan sarana prasarana buku tempat ruangannya atau bukunya? Baik, Bu, kalau dari sarana bukunya sendiri, bukunya sudah ada beberapa buku yang memenuhi, tapi saya di sini ingin meningkatkan minat baca siswa itu menggunakan buku-buku seperti anak-anak kelas rendah itu kan lebih suka buku yang ada tulisan dan ada gambarnya. Gambar. Ya, jadi saya ingin menambahkan buku-buku seperti itu pada pojok baca saya, Bu. Oh ya. Oke, berarti bagaimana ya Ibu Niwain itu memotivasi anak-anak supaya belajar membaca itu dengan buku gambar, mereka juga selalu tahu oh ini burung ini pasti tinggal diinikan lagi ya burung kan seperti itu. Iya, Bu. Ya, dengan gambar yang ada dengan tulisan yang ada di bawahnya. Iya, Bu. Itu ya. Nanti terus bagaimana ini kan dengan pembelajaran asal ASN yang profesional harus tahu itu bagaimana dengan keterkaitan dengan agenda 3-nya. 3 itu kan ada pelayanan publik, manajemen ASN, WOG, apakah ketiga-tiganya isu yang diangkat itu ada keterkaitannya atau hanya 3 di antara 3 itu hanya 1 atau 2? Coba Ibu Niputu jelaskan. Ya, Bu, baik. Dari beberapa kegiatan saya, Bu, ketiga-tiganya ada. Tapi pada kegiatan 1 hanya ada manajemen ASN dan Wall of Government, di mana pada saat Wall of Government itu saya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan saya mengenai isu yang saya angkat. Kemudian pada manajemen ASN-nya, saya artinya harus mengedepankan profesionalisme saya, yaitu dengan berkoordinasi dulu dengan pimpinan seperti itu, Bu. Oh gitu ya. Iya, Terus Bu. di sini saya lihat Ibu Niputu dalam mengidentifikasi isu itu menggunakan APKL. Di sini ada nilai angka 4, angka 5. Terus bagaimana cara mengidentifikasi isunya itu sampai mendapat nilai itu? Ya, itu dilakukan berdasarkan pengamatan, Bu. Berdasarkan pengamatan saya selama mengajar. Ya, berarti melalui pengamatan aja ya. Oke, di sini kan kalau 4 itu berarti besar, ya berarti besar kemungkinan mereka mau itu bagaimana maksudnya itu? Di rendahnya minat baca siswa kelas 2 SDN 12 Banawas itu kan ada 4, ada 5, ada 3, ada 4. Ya. Nah, di sini, Bu, kan kategorinya ada keterangan aktual, problematik, kekalayakan, dan layak, dan mempunyai nilai 1 sampai 5. Nah, kenapa saya memilih 4? Karena kalau berdasarkan aktualnya itu memang benar adanya bahwa isu itu benar-benar anak itu antusiasnya atau minat bacanya masih kurang, Bu, seperti itu. Makanya saya beri poin 4. Oke,
saja. Saya langsung ke nanti laporannya sama ya, kayak temannya tadi. Saya sudah jelaskan, nanti ditanya sama temannya. Saya tidak inikan lagi itu di latar belakang itu yang harus di latar belakang itu kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Di laporan belum ada dimuat, ini saya lihat kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diharapkan Ibu Niputu nanti seperti apa. Terus penetapan isu itu yang di bab 2 di rancangan di rancangan aktualisasi itu nanti dipindahkan ke bab 1 di latar belakang, itu penetapan isu. Ya, yang kayak tadi saya tanyakan menggunakan identifikasi APKL itu ya, nanti diinikan di bab 1 dia di latar belakang. Terus analisis dampak isu ya, nanti bagaimana menganalisis dampak isunya. Itu di latar belakang semua, di itu 3 poin itu yang di latar belakang. Oke. Ya, Bu. Siap, Bu. Di bab karena di bab 2 itu hanya nilai dasar ASN, peran dan kedudukan ASN, dan C itu yang ketiga itu rencana kegiatan aktualisasi. Ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, dan itu tabel yang ini Ibu Niputu buat ini seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, saya langsung saja di tabelnya, di rancangan aktualisasinya. Itu isu yang diangkat itu rendahnya minat baca siswa kelas 2 SD. Ini kelas 2 SD jumlahnya berapa? Jumlah siswanya 25, Bu. 25 ya, lumayan. Daripada kemarin hanya Pak Mumin berapa orang? Pak Mumin 4 orang. 4 orang ya, ini lumayan 20 orang. Oke, ya ini rancangan rencana kegiatannya itu ada berapa? Kegiatannya, Bu, ada 5, Bu. Ya. Oh iya, ini saya tanyakan dulu ya sama Ibu Niputu, 5 ini kegiatan, laporan hasil kegiatan ini laporan apa? Laporan aktualisasi yang akan nanti dilaksanakan atau laporan pada saat melakukan aktualisasi selama 1 bulan itu? Kalau laporan yang dibuat itu untuk diseminarkan itu tidak masuk dalam kegiatan karena itu memang sudah kewajibannya peserta, kecuali laporan untuk dalam mengevaluasi apa begitu dalam kegiatan dalam 1 bulan itu. Tapi untuk melakukan laporan dalam kegiatan dilakukan di kegiatan, untuk menyusun laporan untuk diseminarkan ini itu bukan masuk dalam kegiatan. Oh, baik, Bu. Itu coba Ibu Niputu jelaskan laporan apa maksudnya ini? Yang saya maksud di situ, Bu, yang seperti Ibu jelaskan tadi, itu yang berkaitan dengan kegiatan aktualisasi, Bu. Saya masukkan dalam rancangan kegiatan. Oh iya, itu tidak masuk dalam tahapan kegiatan, sayangnya itu memang sudah kewajiban Ibu Niputu membuat laporan yang nanti akan diseminarkan, tidak masuk dalam tahapan kegiatan. Ya, nanti ditambahkan lagi evaluasi karena ini saya lihat tidak ada evaluasi. Mungkin nanti evaluasinya di mana? Evaluasinya, Bu, pada saat tadi saya memberikan menit literasi, ada kegiatan menit literasi, saya di situ meminta teman sejawat untuk, saya nanti akan buat angket, Bu. Nah, saya meminta teman sejawat untuk melakukan pengamatan bersama-sama dengan saya pada saat menit literasi itu, Bu. Bagaimana perkembangan siswa setelah adanya pojok baca. Oh, menit literasi. Ya, menit Bu, pada literasi ya. tahap Di kegiatan 4 ini menit literasi ini maksudnya sebelum apa? Sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran atau menit literasi ini di kegiatan 4? Ya, Bu. Menit literasi. Menit literasinya ini, Bu, dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Oh, gitu ya. Mohon maaf Ibu Ya. Muji, saya luruskan sedikit terkait dengan silakan Pak Kot. Iya, yang diharapkan Ibu Wiwi itu mungkin begini. Pelaporan yang telah, kan di awal ada melapor kepada mentor, di akhir setelah dia mengevaluasi hasil dari rancangan aktualisasi yang dihabituasikan, itu dia laporkan kembali hasilnya itu kepada kepala sekolah bahwa ini sudah hasil yang saya tampilkan. Mungkin seperti itu. Jadi itu merupakan tampilan evaluasi juga. Ya,
Kalau seperti itu, ini sudah hasilnya, tidak ada masalah, asal jangan dia, maksudnya Ibu Niputu itu menulis, menyusun laporannya seperti ini nanti, itu dibuatkan tahapan kegiatan, itu sudah kewajibannya. Jadi hasil habituasi yang akan dia laporkan kembali bahwa sudah dia laksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh penguji dan kepala sekolah. Oh ya, kalau seperti itu tidak ada masalah melaporkan, yang penting jangan makanya Niputu tadi, Ibu Niputu tadi saya tanyakan, ini laporan seperti apa? Laporan nanti sudah selesai habituasi 1 bulan yang dilakukan, atau laporan untuk diseminarkan aktualisasi nanti. Kalau yang diseminarkan itu tidak masuk dalam tahapan, sayang. Itu memang sudah kewajiban untuk membuat laporan untuk diseminarkan. Oke? Sudah ada penjelasan dari coach-nya, karena coach-nya memang lebih tahu, karena coach selalu menjadi coachingnya, apa yang harus tahapan kegiatannya harus dibuat dalam rencana nanti diaktualisasikan 1 bulan depannya. Oke, itu saja. Nanti mungkin nanti evaluasinya itu nanti seperti apa? Berarti nanti ada semua hasilnya, nanti evaluasi sebelum menggunakan ada pojok baca, ada pojok baca dan sesudah. Itu yang harus tampilkan nanti ya. Ya Bu. Ya, sesudah ada pojok baca dan sebelum ada pojok baca. Siap Bu. Oke. Nanti kegiatan 5-nya ini nanti outputnya nanti diperlihatkannya, bukti-buktinya seperti bukti-buktinya itu seperti apa nanti ya, diperlihatkan. Oke. Itu saja. Sama pertanyaan terakhir saya. Yang penting sudah jelas semua rencana kegiatannya nanti yang diaktualisasikan 1 bulan ke depannya. Untuk pertanyaan saya yang terakhir, ini yang paling penting, karena pada saat latsar, nilai dasar ASN ini selalu diinikan dengan fasilitatornya pada saat pembelajaran melalui Zoom, yaitu nilai dasar ASN yang disingkat dengan aneka. Di sini kan Ibu Niputu sudah membuat tahapan kegiatan, outputnya. Jadi saya mau dengar penjelasan Niputu bagaimana melihat dampak penerapan nilai dasar ASN-nya itu terhadap output yang sudah ditampilkan nanti, diterapkan nanti, diaktualisasi di tahapan yang akan dilakukan. Saya pilih saja di ini, yang di kegiatan 4 menit literasi itu. Mengapa nilai sini kan ada berapa nilai akuntabilitas, apa semuanya. Coba disebut nilainya. Manajemen PNS, pelayanan publik. Nah, etika publik. Oke. Ya, di sini saya lihat nilai dasar ASN-nya hanya 1, akuntabilitas. Kenapa hanya 1, akuntabilitas? Kan ada komitmen mutu, nasionalisme, sebelum kita melakukan aktivitas kan kita nasionalisme, ketuhanan, menghadirkan Tuhan. Kenapa hanya akuntabilitas? Padahal yang di rancangan itu di tahap kegiatan minimal 3 kan? Ya, di sini saya lihat hanya 1. Ya, Bu. 1 akuntabilitas, paling banyak akuntabilitas. Komitmen mutu, anti korupsi, etika publik, kenapa tidak di ini? Oke Bu. Apa alasannya ini? Ya, pada tahap kegiatan menyediakan buku bacaan ini Bu, saya hanya memasukkan nilai akuntabilitas, di mana di sini ada nilai tanggung jawab dan kejelasan target. Nah, mengapa saya ambil tanggung jawab? Karena tanggung jawab itu saat kita ingin melaksanakan sesuatu, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk pencapaian dari target tersebut. Kemudian kenapa ada kejelasan target? Karena dalam perencanaan apapun kita harus mempunyai tujuan yang hendak kita capai pada perencanaan tersebut. Kemudian pada tahapan kedua itu siswa mulai membaca dengan tertib. Di sini saya menuliskan tanggung jawab dan partisipatif. Saat saya meminta siswa, saya mengharapkan adanya tanggung jawab, yaitu siswa itu melaksanakan apa yang saya sampaikan. Kemudian partisipatif, adanya keterlibatan siswa, Bu. Pada saat saya meminta
mereka untuk membaca. Seperti itu, Bu. Terus pada membuat lembar angket, di sini ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, di mana apa yang saya tuliskan ini dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada tujuan-tujuan yang saya ingin capai itu sesuai dengan rencana. Kemudian pada tahapan kegiatan keempat yaitu mengisi lembar angket. Di sini saya memasukkan nilai akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target. Jadi apa yang saya tuliskan pada angket tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tercapainya pada kejelasan target, tercapainya tujuan pada perencanaan tersebut. Kemudian ada etika publik, yaitu terbuka dan sopan. Pada saat kita terbuka itu artinya kita bersedia menerima masukan dari teman sejawat. Dan sopan itu artinya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan santun. Pada komitmen mutu ada efektif dan efisien, di mana efektif itu adanya ketercapaian target yang diharapkan, kemudian efisiennya saya melaksanakannya dengan tepat dan cermat. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Ibu Niputu sudah menjelaskan bagaimana keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan nilai dasar ASN yang disingkat dengan aneka. Tapi Ibu minta itu kan nilai dasar ASN itu yang disingkat dengan itu kan ada berapa? Ini ya, seperti anti korupsi, jujur, disiplin. Masa tidak dikasih masuk disiplin? Bagaimana Ibu Niputu disiplin memberikan nanti setiap kegiatan yang ada ini harus tepat menjalankan tugasnya diinginkan oleh atasan itu harus disiplin. Toh ada komitmen mutu tuh ada berapa indikatornya juga, nilainya, nasionalisme. Nanti diperkaya lagi ya nilai dasar ASN-nya supaya bagaimana nanti Ibu Niputu memberi penerapannya pada saat aktualisasi lebih mantap lagi dengan nilai dasar itu ya. Iya, Bu. Oke, dan nanti bukti-buktinya jangan lupa dilampirkan setiap tahapan kegiatannya, apa-apa saja yang diinikan telah seperti ini. Meminta persetujuan dengan mentor, berarti nanti ada surat persetujuan, kan seperti itu. Memperoleh catatan hasil konsultasi berarti notulen, nanti itu kan notulen. Ya. Oke, mungkin itu saja. Saya sebagai penguji, bukan penguji sih, memberikan masukan saja. Berharap penerapan nilai dasar ASN-nya itu tingkat dengan aneka itu nanti akan diaktualisasikan dan dihabituasikan, dijadikan pembiasaannya pada saat 1 bulan ke depannya dan seterusnya sebagai tadi kata Pak Said sebagai PNS yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi Ibu sebagai guru ya. Guru adalah panutan dan teman-teman dan saudara itu sendiri. Ya, terima kasih Ibu Niputu, selamat beraktualisasi, selamat menghabituasikan apa yang sudah didapatkan ini. Ya, saya terima kasih pula pada Pak Mentor yang sudah hadir pada saat ini. Kami minta dukungan lagi Pak selama 1 bulan penuh ya. Siap. Untuk memberikan penguatan terhadap Ibu Niputu. Saya kembalikan kepada Ibu Pak Coach. Terima kasih Bu Haja atas masukan dan saran terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Niputu Wiwi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Mentor karena telah memberikan masukan-masukan yang positif. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Anca sebagai host. Ya, terima kasih Pak Said, terima kasih Bu Wati dan juga mentor. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari penguji, Pak Coach dan Pak Mentor dapat dipenuhi oleh peserta. Dengan demikian maka sesi seminar rancangan aktualisasi Ibu berakhir sampai di sini. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Ibu Wiwik dan mentor Pak Ikhlas untuk dapat meninggalkan ruang ujian.
Kita lanjut ke peserta berikutnya, Pak Taufik Wahyudi. Mohon izin meninggalkan ruang ujian sebentar. Apa ini lip breakthrough? Ya, Ya, lift breakout room. Dan Pak Effendi, mohon izin Pak. Pak Taufik dan Pak Effendi. Iya, Pak. Mohon izin saya arahkan. Aduh, Pak Effendi hilang. Pak Ilas, apabila ingin lift saya persilahkan Pak. Iya, saya baru mau izin Pak.